Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk praktikum PBU. Praktikum PBU kita bahas tentang polymorphism. Ya, jadi kita praktekkan sekarang. Tapi yang saya praktekkan hanya overriding. Ya, karena di kelas ini kan banyak yang PHP ya. Sedangkan di overload saya belum bisa menemukan contoh coding untuk PHP-nya ya. Ya, untuk PHP-nya. Tapi kalau di Java ini gampang ini. Kalau pakai Java ini dua-duanya tinggal di klik-klik jadi nanti. Tapi kalau di PHP ini yang untuk overload-nya ini saya belum menemukan. Karena di PHP itu yang saya tahu kalau ada dua metode yang namanya sama, override kan ya, itu parameternya harus sama, override. Tapi kalau overload itu kan parameternya beda parameter, beda tipe atau jumlah parameternya. Nah itu di PHP error gitu seperti itu ya. Mungkin ada teknis yang lain yang saya belum tahu ya. Jadi saya hanya menjelaskan di overridingnya. Ya, tapi kalau di Java ya pakai NetBeans atau pakai Visual itu nanti ini dengan mudah bisa diterapkan ini dua-duanya ini. Ya, itu ya. Karena di sini banyak yang PHP saya jelaskan dengan bahasa PHP. Nanti untuk Python-nya silahkan dicari atau bisa langsung japri saya ya jika ada kesulitan. Saya pakai contoh ini ya. Jadi saya pakai ini saja, saya buat kodenya tapi hanya ini saja. Nanti yang lain Anda teruskan ya. Anda teruskan sendiri. Jadi saya pakai buat kelas orang sama kelas mahasiswa. Di kelas orangnya saya ada nama sama JK. Kemudian ini sudah saya buat 4 ini dan saya tambahi ini. Satu metode getInfo yang merupakan gabungan dari nama dan get nama dan get JK. Gitu ya. Nah, kemudian pasti kalau mahasiswa ini kan ngambil dari orang, jadi pasti terturunlah atribut dan metodenya. Jadi ini. Nah, ini itu masuk ke sini. Tuh ya, masuk ke sini. Ya, meskipun nggak ditulis tapi ini karena dia di sini extend atau inherit ya. Jadi ini semua nama ini juga masuk ke sini. Metodenya juga masuk ke sini. Nah, yang saya tulis di sini itu yang tidak ada di orang ya. Jadi ditulis di sini gitu ya. Itu konsep dari inherit ya. Jika ada yang belum paham. Jadi di sini ada getInfo juga, Pak. Itu kok ada getInfo lagi. Nah, ini kok ada lagi. Jadi seolah-olah ada dua getInfo. Yang pertama getInfo bawaan dari orang, terus ini ada lagi. Kan double Pak itu, redundansi ya kalau di basis data. Nah, tapi kalau di OOP, khususnya kalau membahas tentang overriding ini boleh ini. Boleh. Ya, asalkan isinya beda. Kalau ini kan cuma 2. Ini saya tambahi Pak, getName. Karena dia punya name. Ya, nanti kalau dosen berarti tadi tambah NIDN. Kalau karyawan dia tambah get NIK. Ini sama-sama punya getInfo ini. Loh. Ya. Sebenarnya si mahasiswa ini juga punya getInfo lagi. GetInfo dari orang tadi ya. Jadi di mahasiswa itu ada 2 getInfo. Yang satu miliknya orang, yang satu miliknya dia sendiri. Dosen juga seperti itu. Dia punya getInfo sendiri yang ada dosennya. Tapi dia juga punya getInfo yang ada get nama sama get JK. Cuma di sini nggak ditulis double ya. Hanya ditulis 1. Ya, yang beda. Nah, gitu ya. Saya harap ini dipahami dulu ya. Jadi kalau Anda mau mempelajari tentang polymorphism, Anda harus paham tentang inherit. Ya, karena bahasanya nanti di sini ada superclass, ini subclass, ini superclass. Ya, saya ulangi, ini superclass, ini subclassnya. Jadi ada 1 superclass namanya orang, subclassnya ada 3, MHS, dosen dan karyawan. Gitu ya. Sekarang di coding kita buat codingnya. Ini saya juga sudah pakai coding yang lama ya. Ada kelas orang, dia punya 2 atribut. Ingat ini sudah saya kasih akses modifier. Jadi saya harapkan praktek itu Anda makin lama ya, yang dipakai makin meningkat ya. Dulu tidak ada public, tidak ada
akses modifiernya sekarang ada. Dulu tidak ada konstruktornya ya muamanya, sekarang ada gitu ya. Jadi makin lama makin lengkap OOP-nya. Di sini saya kasih akses modifier private ya, nanti bisa nggak harus seperti ini ya. Pokoknya ada akses modifiernya ya, jangan di public semua ya. Kemudian saya ada konstruktor di sini. Semoga Anda masih ingat konstruktor itu apa ya. Nilai awal ya, construct, membangun. Jadi ini ada dua parameter yang di dalam kurung itu namanya parameter ya, sesuai dengan atribut yang ada di sini, gitu ya. Jadi ini ada dua parameter ya di construct-nya, seperti biasa dikasih this gini ya. Nama ini ngambil dari sini. Nah yang di sisi kiri itu ngambil dari atribut, kalau yang di sisi kanan itu ngambil dari parameter. Ya, saya ulang lagi, ini itu ngambil sini. Nah, kalau yang di sisi kanan itu ngambil dari parameter. Ini atribut, ini parameter ya. Jadi jangan boleh beda namanya. Ini saya bedakan. Ini nama isi nama ya. Tapi kalau bingung bisa disamakan. Ya. Kemudian di sini ada function isi nama. Ini isi itu seperti set ya, set nama. Jadi kalau di sini itu set nama itu isi. Ya gitu ya. Kemudian biasa nih ya, ini sama. Berarti kan ini sama dengan ini ya isinya. Cuma beda parameter. Ini boleh nih dikasih isi nama silahkan. Atau A atau B ya. Kemudian ada tampil nama. Tampil nama itu get. Get ya. Nah ini get ini. Jadi get ini itu get itu mendapatkan ya. Atau tampil gitu. Kalau get pakai return. Kalau set this ada sama dengannya. Itu cirinya ya. Jadi jangan terbalik. Kemudian isi JK ini sama, isi JK. Jadi kalau ada dua atribut berarti set get-nya dikasih semua. Kemudian yang paling akhir ini ada ini ya. Ini yang tadi ini saya buat di orang ya. Ini di superclass. Jadi di orang ini. Nah ini yang saya kasih warna ini. Nah itu tuh ini. Nah ini ya. Info ya. Ini nanti di silakan, ini harusnya ini info ya. Ini info harusnya. Info ya gitu ya. Nanti bisa diganti ini atau ditambahi get info ya silakan ya. Isinya ini isinya. Nah, perhatikan isinya. Eko nama Eko JK. Berarti nanti kalau ini saya panggil info, saya panggil ya. Nanti ini muncul ini. Ini muncul. Ini ngikut ya. Nah, terus this itu ngambil dari this-nya yang sudah disimpan tadi. Kalau Anda perhatikan isinya ini kan sama dengan ini ya. Isinya sama dengan mana tadi? Ini gini. Ini masuk ke JK. Nah, ini masuk ke nama gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan info tadi itu adalah gabungan dari get nama sama get JK. Perhatikan di sini. Ini kan get nama, get JK. Masukkan ke sini semua. Nah, PR tahu ya, ini PR turun. Nah, gitu ya. Itu jadi info itu kita buat di orang. Isinya apa tadi? Eko gabungan dari get nama sama get JK. Sekarang kita ke mahasiswa. Extend orang ya, berarti ngambil ya. Extend ini ya, extend. Ya. Kemudian ini jangan lupa include-nya di PHP ya ini ya. Kemudian saya tambahkan satu atribut baru di mahasiswa namanya NIM. Saya private. Kemudian saya buat konstruktor ya, saya publikkan karena nanti saya pakai di sini. Ya, jadi sesuai kebutuhan ya, public, private, protected sesuai kebutuhan. Ini parameternya ada 3. Padahal ini kan hanya 1 Pak. Yang 2 dari mana? Yang 2 dari mana? Dari orang. Titipan dari orang nah gitu ya. Dititipkan. Kalau NIM ini aslinya milik mahasiswa. Nah, karena dapat titipan, nah ini ya, dapat titipan kan. Berarti nanti ini kita manggil konstruktor parent. Nah, ini. Kita panggil parent .2.2 construct isi nama isi JK. Ini isinya konstruktor. Kemudian ditambahi dengan NIM-nya. Ya. Bentar ya, ini saya coba.
sudah. Nah, sudah ya. Nah, sudah nggak ada errornya. Nah, gitu ya. Kemudian yang dua ini sama set get. Set get sama seperti sebelumnya. Set ada sama dengan get itu ada return. Itu cirinya ya. Ciri paling gampang. Nah, ini ada info lagi. Nah, pada di sini tadi sudah ada info di orang. Nah, di mahasiswa dia juga punya info sendiri. Nah, gitu ya. Nah, caranya ini manggilnya. Ini yang saya blok ini itu sama kalau saya manggil ini. Ini ya. Jadi isinya dari function info itu adalah saya butuh infonya parent. Nah, parentnya mahasiswa itu siapa parentnya mahasiswa? Parentnya mahasiswa adalah orang. Jadi parentnya info. Parentnya info. Nah, ini. Ditambahkan dengan ekonim. Nah, tambahin kan tadi. Nah, sama kan? Berarti kan di sini tambahin nim. Jadi yang dua ini itu parentnya info, ya. Nah, tambahin nim. Nah, gitu. Berarti kan ada dua info ya, 1, 2. Ya, berarti kan ya. 1 miliknya mahasiswa, 1 miliknya orang. Ya, jadi sesuai. Ini rancangan, ini implementasi codingnya. Jadi harus sama. Ya, gitu ya. Nah, saya harap jelas. Jadi ini cara manggil metode di superclass. Cara manggil metode di superclass. Kalau ini tadi cara manggil konstruktor di superclass. Ya, jadi dibedakan ya, beda fungsi. Nah, gitu ya. Nah, saya kalau OOP biasanya saya biasakan. Saya nggak nyampur kalau mau bikin objek ini. Saya nggak campur dengan kelas. Jadi saya bedakan ini kelasnya sendiri, ini mahasiswanya sendiri, ini mainnya. Ini yang bikin objek. Jadi ini sendiri. Nanti buat lagi di sini main.php. Ya, gitu ya. Nah, ini isinya. Main.php. Include mahasiswa. Orangnya nggak perlu karena orangnya sudah di-include ke mahasiswa. Jadi nggak perlu di-include lagi. Kemudian saya buat objek baru namanya MHS1, new mahasiswa. Saya kasih, ini berarti saya kalau seperti ini, saya menerapkan konstruktor. Ini konstruktor ini. Ini konstruktor, ada isinya. Pak, apa harus pakai konstruktor? Ini nggak harus ya, nanti Anda bisa, kalau nggak pakai konstruktor berarti ini dikosongin semua, terus nanti di set 01, tapi kan fungsinya sama. Jadi lebih cepat kalau saya pakai konstruktor. Nah, di sini saya tinggal manggil ini. Ini. Nanti tampil semua ketiga ini. Ya, berarti kan tadi yang 2 ini titipan dari orang. Yang ini dari mahasiswa. Bisa tampil di satu perintah. Nah, ini ya. Karena sudah dipanggil lewat parent tadi. Jadi ini nanti keluarnya nama sama JK, ini ditambahi dengan nim. Nah, gitu ya. Sehingga kalau dijalankan langsung ke main ya. Nah, ini yang tampil. Ini 2 ini adalah titipan dari orang, 1 ini dari mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, saya harap jelas. Nanti silahkan dicoba untuk tugas praktikumnya. Silahkan dibuat. Silahkan ini kalau mau mirip seperti ini ya silahkan. Pak, saya mau ganti ini bukan mahasiswa Pak, ini saya buat dosen, silahkan. Jadi sesuai dengan rancangan. Pak, saya mau buat karyawan saja. Pak, saya mau buat semua, silahkan. Ya, tugasnya kelompok ya, silahkan dikerjakan. Ya, semoga jelas. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.